wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempraktekkan materi tentang Learning with Equation. Perkenalkan, nama saya Yuhana Salsabella dengan NPM 2019 01500128. Di sini saya berperan sebagai guru, kemudian ada rekan saya. Nama saya Cindy Claudia, NPM 2019 015 0061. Peran saya sebagai murid 1. Perkenalkan, nama saya Jihan Safira, NPM 2019 015 0037. Saya berperan sebagai murid. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yunda Husnul Hatimah dengan NPM 2019 015097. Saya di sini berperan sebagai murid 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar. Nah, Ibu sudah mengirimkan materinya sebelumnya melalui grup kelas ya. Apakah semuanya sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, dari materi yang sudah kalian baca, apa ada yang ingin kalian tanyakan? Mungkin kalian bingung atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke Ibu saat ini. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Iya, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Nah, bagaimana sih, Bu, cara kita agar kita tuh bisa melawan rasa malas belajar? Bagaimana cara melawan rasa malas belajar ya? Iya, Bu. Rasa malas belajar itu pasti ada di dalam diri setiap orang. Kita nggak bisa memungkiri atau kita nggak malas kok. Rasa malas itu pasti ada. Tapi kita harus melawan rasa malas itu sendiri dari diri kita. Ada beberapa cara untuk melawan rasa malas tersebut. Pertama, mulai belajar atau melakukan sesuatu hal dimulai dari yang kita sukai terlebih dahulu. Misalnya, kamu menyukai pembelajaran matematika. Nah, kamu memulai belajar diawali dari pelajaran matematika. Nanti seterusnya kamu bisa melanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian, yang kedua, membaca buku yang bermanfaat. Buku yang bermanfaat itu nggak hanya buku mata pelajaran yang sekolah berikan ke siswa, tapi kamu bisa cari di toko buku, ada buku-buku pengetahuan lainnya, contohnya buku fisika atau buku-buku yang menambah wawasan kita. Kemudian, sediakan waktu untuk belajar. Kamu harus membuat jadwal kegiatan yang akan kamu lakukan selama sehari-hari. Contohnya, misalkan saya tidur jam sekian, saya makan jam sekian, saya bisa bermain handphone jam sekian, dan waktunya belajar jam sekian. Jadi, kita sudah memiliki perencanaan waktu untuk kita lewati selama seharian tersebut. Jadi, kita saat waktu belajar, kita bisa fokus dan tidak bermain handphone atau melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian, setelah itu ada tahapan yaitu uji diri kita dengan sesuatu yang telah kita pelajari. Misalkan, kamu membaca buku pengetahuan seperti fisika atau hal-hal yang bisa dipraktekkan lainnya di kehidupan nyata.
Nah, di situ kamu bisa mempraktekkan apa yang telah kamu baca, apa yang telah kamu dapat di kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi, dengan cara melawan rasa malas, yaitu ada 4 cara. Yaitu mulai dengan hal yang kamu sukai terlebih dahulu, kemudian membaca buku yang bermanfaat, yang menambah wawasan dan pengetahuan kamu, terus sediakan waktu untuk belajar. Buat perencanaan waktu kamu selama sehari-hari. Kemudian, uji diri sendiri dengan apa yang telah kita pelajari. Bagaimana, Nak? Apakah yang Ibu jelaskan tadi sudah bisa dimengerti? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Oh iya ya Bu, sudah Bu, baik. Terima kasih ya Bu. Nanti insya Allah bakalan saya coba Oke, lakukan. siap. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jadi gini Bu, bagaimana ya kita bisa melawan untuk tidak bermain HP dan harus tetap fokus belajar? Karena saya sering seperti itu Bu, ketika ingin mulai belajar, tapi tiba-tiba saya jadi lupa gitu dan keasikan bermain. Oke. Baik ya, berarti pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa melawan untuk tidak bermain handphone dan bisa fokus dalam belajar ya? Ya, Nah, caranya yaitu, pertama, ketika kamu sedang ingin mulai belajar, matikan handphone kamu, lalu jauhkan handphone tersebut dari diri kamu. Misalkan, kamu belajar di meja belajar, lalu letakkan handphone kamu tersebut di ruangan yang berbeda atau di tempat yang jaraknya jauh dari meja belajar kamu. Jadi, sehingga kamu sudah malas untuk mengambil handphone tersebut. Jadi, kamu bisa fokus untuk belajar pada saat itu. Kemudian, kedua, saat kamu sudah memulai belajar, jangan sesekali mengecek atau membuka handphone kamu. Karena ketika kita sudah membuka handphone kita sekali saja, itu akan terus-menerus membuat kita terfokus dengan handphone kita, sehingga kita lupa dengan hal yang kita lakukan sebelumnya, yaitu belajar. Jadi ketika misalkan ada notif masuk atau handphone kamu berbunyi, jangan sesekali kamu mengeceknya. Jika memang keadaannya genting dan kamu mengharuskan kamu untuk membuka handphone tersebut, silahkan. Tetapi jika tidak terlalu genting, maka jangan sesekali membuka handphone kamu ketika sedang belajar. Kemudian, seperti yang Ibu sudah bilang tadi, buat jadwal belajar kamu secara rinci mungkin, secara detail mungkin. Jadi, misalkan kamu jam 8 itu harus belajar, maka kamu harus belajar dari jam 8 sampai jam 9. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya selain belajar. Jadi kamu bisa fokus dan menyelesaikan kegiatan belajar kamu. Jadi saran dari Ibu caranya seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? iya Bu, baik. Saya bisa paham. Nanti saya coba praktekkan ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kemudian, baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu ingin bertanya, Iya, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Bu, bagaimana cara siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran? Pertanyaannya, bagaimana cara siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran ya? Nah, pertama, kamu harus perhatikan terlebih dahulu guru yang sedang menjelaskan materi di depan kelas. Jadi, pada saat
guru sedang menjelaskan materi tersebut, kamu harus fokus dan jangan memikirkan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu tidak fokus untuk memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi. Kemudian, jika ada yang tidak kamu pahami, kamu silahkan tanya ke guru tersebut. Jadi, kamu harus aktif di dalam kelas. Kamu tanyakan apa yang tidak kamu mengerti kepada guru tersebut sampai kamu mengerti. Jadi, apa yang dijelaskan oleh guru pada saat itu bisa kamu pahami, dan setelah itu kamu bisa membuat mind mapping. Dan gunanya mind mapping ini yaitu untuk mengingatkan kamu kembali tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi setelah guru menjelaskan dan kamu sudah memahami betul tentang materi yang dijelaskan oleh guru tersebut, kamu bisa membuat mind mapping untuk mengasah kembali ingatan kamu tentang materi yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Insya Allah, terima kasih atas penjelasannya dan sarannya. Nanti saya coba. Baik, kalau begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Tidak, Dan ya Bu, cukup. Cukup ya. Baik, kalau begitu pembelajaran hari ini Ibu tutup dan kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama anak-anak semua. Nah, kalau begitu, mari kita sama-sama mengucap Alhamdulillah untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Cindy dan teman-teman semua. Jika kelompok kami mempraktekkan metode pembelajaran ini dengan menggunakan via Zoom. Dikarenakan satu dan lain hal, yaitu salah satu rekan kami yang harus mengalami isolasi mandiri. Dan juga ada pun salah satunya sedang karantina wilayah dan tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.